Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam kondisi sehat dan ceria. Kita awali belajar kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di masa pandemi ini kita harus jaga kesehatan dengan cuci tangan dan memakai masker. Untuk mengecek semangat kalian, kita coba tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Hari ini kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian mampu menemukan 2 sikap kepahlawanan Raja Purnawarman. Yang kedua, kalian mampu menceritakan kembali kisah-kisah dari Raja Purnawarman. Yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi peninggalan sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, pengaruhnya terhadap masyarakat luar. Yang berikutnya, kalian mampu mengkomunikasikan peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, pengaruhnya terhadap masyarakat luar. Dan yang terakhir, kalian mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Oke? Baik, sekarang kita masuk ke materi ya. Yang pertama, kisah Raja Purnawarman ya. Raja Purnawarman merupakan panji segala raja. Beliau adalah seorang raja yang hidup di tahun 395 Masehi. Beliau sangat terkenal jasanya. Beliau membangun sebuah saluran air yang mampu untuk mengairi sawah-sawah di seluruh kerajaan sehingga tanahnya menjadi subur, maka kemudian hasil pertaniannya melimpah. Yang kedua, beliau mampu memberantas perompak bajak laut yang ingin mengganggu masyarakat kerajaan Tarumanegara sehingga masyarakat aman dan sejahtera. Ingin tahu selengkapnya? Kita lihat videonya di link deskripsi di bawah ini. Oke? Baik, materi selanjutnya adalah peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Kita akan belajar yang pertama, peninggalan kerajaan Hindu. Yang pertama adalah kerajaan Tarumanegara. Tadi kita sudah menceritakan bahwa raja yang terkenal adalah Raja Purnawarman, yang beliau merupakan raja yang sangat hebat, membangun irigasi, memberantas perompak sehingga masyarakatnya adil dan makmur. Yang berikutnya adalah kerajaan Buddha. Yang pertama adalah kerajaan Sriwijaya, di mana masa puncak kejayaan Sriwijaya berada di tangan Raja Bala Putra Dewa yang mampu menyatukan seluruh Nusantara. Yang berikutnya kerajaan Majapahit, di mana raja yang sangat terkenal adalah Raja Hayam Wuruk dengan patihnya yang luar biasa, patih Gajah Mada dengan sumpah palapanya. Yang selanjutnya kerajaan Islam. Yang pertama adalah kerajaan Aceh, di mana puncak kejayaannya pada masa Sultan Iskandar Muda. Beliau mampu mensejahterakan rakyatnya sehingga masyarakatnya makmur. Yang terakhir, kerajaan Gorontalo ya, di mana masa puncak kejayaannya berada pada Sultan Hasanuddin ya, di mana beliau punya julukan ayam jantan dari timur karena mampu mengusir penjajah Belanda. Oke? Ingin tahu selengkapnya? Kita klik video deskripsi berikut ini agar kalian lebih paham lagi, oke? Tentunya semua orang kagum dengan perjuangan raja-raja di Nusantara. Begitu juga dengan Dayu. Di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu terus berpikir dan memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu kenapa wajah Dayu terpantul di kolam? Karena air kolam memantulkan cahaya. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Mari kita belajar bersama. Anak-anak,
Tahukah kalian, cahaya memiliki beberapa sifat. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Hal ini bisa terjadi karena ada perantara atau medium perantara. Contohnya ada pada lampu sepeda motor. Kemudian contoh yang berikutnya ada pada senter. Kalian bisa nanti mempraktekkan di rumah ya, di tempat yang gelap. Contoh yang ketiga adalah proyektor. Ini bisa ada pada ruangan kelas atau ruangan-ruangan untuk kegiatan seminar. Kemudian yang berikutnya ada pada kamera. Nah, itulah contoh-contoh sifat cahaya merambat lurus. Sifat yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Apa saja benda bening itu? Nah, kalian bisa perhatikan ada kaca, ada mika, ada air bening ya. Pak Guru contohkan sebagai berikut. Kita perhatikan dasar laut yang dangkal. Ada seorang penyelam yang sedang menyelam. Dia bisa melihat ikan, bisa melihat tumbuh-tumbuhan karena ada cahaya masuk ke dalam laut. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Ada dua pemantulan. Yang pertama pemantulan teratur, yang kedua pemantulan baur. Pemantulan teratur adalah jika cahaya yang dipantulkan sejajar karena permukaannya rata. Sedangkan yang kedua pemantulan baur, cahaya yang dipantulkan tidak rata karena permukaannya tidak rata. Nah, contoh sifat cahaya dapat dipantulkan, kalian bisa bercermin di depan cermin, maka tubuh kalian akan ada di cermin. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan dapat terjadi jika ada pembelokan arah cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda. Sebagai contoh, kalian bisa melihat pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air bening. Kalian lihat seolah-olah pensil patah atau terjadi pembelokan. Demikian sifat-sifat cahaya. Agar kamu dapat lebih memahaminya, kalian bisa praktek di rumah dengan panduan video link berikut ini. Selamat mencoba dan sukses. Baik, anak-anakku sekalian, kegiatan selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan kuis yang ada di Google Form dan di Kahoot. Kalian bisa kunjungi kuis Google Form-nya di bawah ini dan kuis Kahoot juga di bawah ini. Selamat mencoba, semoga kalian bisa mengerjakan dengan lancar. Anak-anakku sekalian, pada kegiatan penutup kali ini kita mencoba menyimpulkan, mencoba merefleksikan. Yang pertama, kaitan dengan raja-raja di Nusantara, kita dapat mengambil contoh untuk meneladani sifat-sifat para raja. Di antaranya adalah pemberani, peduli kepada rakyat ya, dan bermanfaat bagi orang banyak. Yang berikutnya, peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, Islam. Mari kita rawat, mari kita jaga bersama agar tetap lestari dan agar terjaga dengan baik. Yang ketiga, sifat-sifat cahaya. Kita bisa menyimpulkan ada 4. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Demikian pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.